demiku bangsaku rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia ya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia ya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Jika itu harus terjadi, maka jadikanlah bencana itu masih bisa dapat dijawab oleh kami semua, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan daerah. Kami menyadari bahwa bencana tidak semuanya adalah hati, tapi di dalamnya adalah bagian yang menjadi pendidikan, pengajaran untuk kami pahami dalam rangka menjaga dan melestarikan alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, pekerjaan kami adalah bagian daripada pekerjaan lain yang terberat karena demi kemanusiaan. Maka untuk itu jadikanlah kami sebagai pengabdi-pengabdi kebencanaan yang tangguh demi kemanusiaan itu sendiri. Ya Rabb, terimalah doa kami pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga doa kami Engkau kabulkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati narasumber dari BNPB, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta yang sempat hadir pada saat ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Dasar kegiatan: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. 3. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta tugas dan fungsi. 4. Program kerja DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun anggaran 2019 bidang rekonstruksi. Nama kegiatan: pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana Jitu Pasca se-Provinsi Gorontalo tahun 2019. Pelaksana kegiatan: bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo dibantu oleh panitia yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo nomor 360 angka Romawi BPBD garing 38 garing 2 garing 2019 tanggal 25 Februari. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pengendalian kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana. Peserta unsur BPBD Kabupaten Kota dengan jumlah peserta 75 orang. Waktu dan tempat pelaksanaan: kegiatan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 11 sampai dengan 12 tahun 2019. Tempat pelaksanaan: Hotel Limboto Indah, Kabupaten Gorontalo. Biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini dibebankan pada DPA SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada kegiatan pengkajian kebutuhan pasca bencana Jitu Pasca. Demikian laporan ini saya sampaikan, dan dengan format diharapkan kesediaan Bapak Kepala BPBD, Kepala
Pelaksana BPPT Provinsi Gorontalo dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kalak Kabupaten Kota yang telah menghadirkan para peserta. Yang alhamdulillah pagi ini sudah cukup banyak hadir di tempat ini. Kami memberikan sedikit highlight sebelum membuka acara ini bahwa rangkaian bencana yang menimpa di seluruh tanah air ini senantiasa menyentak dan mengingatkan kepada diri kita bahwa bencana ini memang bisa datang kapan saja. Di tengah-tengah kita sedang tidur, muncul bencana. Di tengah-tengah kita sedang bekerja, muncul bencana. Terutama di sektor penilaian dan inventarisasi kerusakan. Pak Kabid ini selalu saya minta, coba Pak Kabid data di Provinsi Gorontalo kerusakan 5 tahun terakhir. Nyari-nyari angka kadang-kadang boleh dibilang raba-raba. Sebenarnya angka provinsi adalah akumulasi dari angka-angka tingkat kerugian yang ada di kabupaten kota. Ketika ini kita kerja di tingkat kabupaten kota, kadang-kadang juga menemukan angka yang akurat memang agak sulit. Selalu ada jawaban bahwa memang kami kekurangan ahli di bidang penilaian kerusakan ini. Memang tidak ada Superman yang bisa menghitung secara keseluruhan baik itu fisik. Biasanya kalau kerusakan itu kerusakan bangunan fisik sudah dihitung, volumenya jelas. Tapi begitu menyentuh sendi-sendi kehidupan ekonomi, terasa itu agak sulit untuk dilaksanakan. Sektor pertanian, sektor peternakan, sumber-sumber ekonomi dan lain sebagainya, kadang-kadang itu menimbulkan kesulitan. Padahal angka-angka itu sangat menentukan terhadap indeks atau penurunan indeks risiko bencana. Menjadi konsumsi kita dan pengetahuan kita bahwa indeks risiko bencana di Gorontalo termasuk juga kabupaten kota, 130 kabupaten kota yang dinyatakan memiliki risiko tinggi. Ini ditetapkan pada tahun 2013. Di Provinsi Gorontalo itu ada 2 wilayah yang dinyatakan tinggi, yaitu di Kota Gorontalo dengan indeks risiko 133,2 dan Kabupaten Gorontalo dengan indeks risiko 146,4. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa hanya 2 ini Pak? Memang kajian di awal tahun 2013 menunjukkan bahwa bencana-bencana yang muncul di Provinsi Gorontalo yang sangat dominan yang menempa di 2 wilayah tersebut, terutama bencana yang terkait dengan banjir, tanah longsor. Kalau banjir di Kota Gorontalo itu sebelum ada kanal itu selalu ada banjir yang sangat tinggi sekali dan itu merusak sendi-sendi kehidupan. Demikian juga di Kabupaten Gorontalo. Nah, Kabupaten Gorontalo ini memang wilayahnya sudah dipekarkan menjadi beberapa wilayah, yaitu mulai dari Pohuwato, Bualemo, Gorontalo Utara, dan Kabupaten Kuningan. Sehingga kalau 2 wilayah itu dinyatakan rawan, maka sesungguhnya seluruh wilayah Provinsi Gorontalo adalah wilayah yang rawan terhadap bencana. Karena induk daripada wilayah itu berada di 2 itu, 1 di Kota Gorontalo, 2 di Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami berharap teman-teman di kabupaten kota selepas kegiatan ini bisa menghitung dengan teliti tingkat kerugian, mulai dari dihitung kalau bisa per tahun diakumulasi berapa tingkat kerugian yang ada di wilayah kabupaten masing-masing. Kemudian itu menjadi angka akumulasi tingkat kerugian di tingkat provinsi. Kalau kemarin-kemarin mungkin dikatakan bahwa Pak kami belum ada ahli, maka selama 2 hari ini akan diadakan pelatihan dan ini dihadiri oleh Ibu Kasubdit langsung Eselon 3 yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan materi tersebut. BPBD TNBD, Provinsi Gorontalo,
Sambil memohon ridho Allah dan izin Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama yang beragama Islam melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pengkajian kebutuhan pasca bencana atau Jikus Pasna di Provinsi Gorontalo tahun 2019 saya nyatakan dibuka. Kemanusiaan gerak terpadu, pemerintahnya masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu, pemerintahnya masyarakat dan dunia usaha demi negara. Wujud